Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Ustadz alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman anak-anak Ustadz semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga secepatnya Allah angkat pandemi ini supaya kita bisa belajar seperti semula kembali, tatap muka di sekolah. Karena Ustaz tahu anak-anak Ustaz sudah kangen sama sekolah. Begitupun para guru juga sudah kangen sama anak-anaknya semuanya. Terus Ustaz juga ingin menyampaikan satu hal sebelum pembelajaran dimulai. Minggu depan kita akan meet. Oleh daripada itu silahkan dibaca kembali bukunya, dipahami kembali, dihafal kembali yang perlu dihafal, agar minggu depan bisa menjawab soal meetnya dengan benar dan tepat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin, Allahumma amin. Kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu yang B pada halaman 23, mengenal kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus atau wajib meyakini bahwasanya atau beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita berbicara pada rukun yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini di hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasul. Di sini kita akan bahas 4 kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Selain 4 kitab ini masih ada, tapi namanya suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Tapi yang tercantum sebagai kitab ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Sebelum kita bahas tentang kitab Taurat, mana dasar dalilnya Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul? Ada pada surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan turunnya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang telah mereka perselisihkan. Ini adalah dalil bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada doa dan petunjuk cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berselisih, para umat yang berselisih kepada Allah memberi putusan atas perkara Yahudi. Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Tujuannya adalah agar kitab itu memberi solusi apa-apa yang telah diperselisihkan oleh orang Yahudi ketika itu. Itu kitab Taurat. Sebagaimana firman Allah di atas, kitab Taurat diturunkan Allah untuk kaum Yahudi. Nabi yang dimaksud pada ayat di atas adalah Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat terkenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan itu adalah sebagai berikut. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah tidak boleh disembah termasuk berhala atau patung-patung, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia dan sebagainya. Anak Ustaz boleh baca sampai yang 10. Ini adalah kaum Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa, beliau mengambil janji kaumnya umat Yahudi untuk tidak menyisihkan waktu guna beribadah kepada Allah, dan waktu yang disepakati adalah hari Sabtu. Jadi pada hari itu, hari kebesarannya adalah hari Sabtu.
Mereka sepakat tidak melaksanakan apa-apa pada hari Sabtu kecuali beribadah kepada Allah. Tapi ternyata pada hari Sabtu itu Allah berikan ikan yang banyak di sungai itu. Ketika memancing, ketika mencari ikan luar biasa, sehingga orang Yahudi ketika itu tergiurlah untuk turun ke lautan. Sampai mereka turun dan tidak mengindahkan perintah yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam, sampai Allah murka kepadanya. Allah beri azab kepada mereka. Itu umat Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalilnya, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dauda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Zabur adalah pujian-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Injil ini Allah turunkan untuk menyempurnakan isi yang ada pada kitab Taurat dan Zabur. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Gunanya kitab Injil adalah menyempurnakan yang ada pada dalam Taurat, yang ada pada dalam Zabur. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Beliau ditugaskan untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak kepada kebaikan, paling luar biasa susahnya. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam dibekali Allah dengan kitab Injil. Kitab Injil merupakan penyempurnaan kitab Taurat. Kitab Injil juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktek-praktek ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Misalnya hari Sabtu yang biasanya bergodang untuk beribadah, telah mereka selewengkan menjadi hari untuk berpostapora dan hari memuaskan hawa nafsu. Turun kitab Injil bersama Nabi Musa, Allah luruskan melalui Nabi Isa alaihissalam tentang kebiasaan peribadatan yang telah diselewengkan oleh Bani Israel pada hari Sabtu tersebut. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam tidak disambut baik oleh kaumnya, terutama pada pemimpin Bani Israel. Para pemimpin Bani Israel merasa terancam kedudukannya di hadapan masyarakat. Mereka khawatir kehilangan kewibawaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi pertama Nabi Isa itu Allah utus, Nabi Isa mendapatkan sambutan yang kurang baik daripada Bani Israel karena mereka merasa terancam jabatan-jabatan mereka. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maka anak Ustaz nih, kitab Taurat, Injil, Zabur, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu yang murni sampai sekarang tidak berubah hanyalah Al-Quran. Sesisanya kitab Injil yang dipakai oleh orang Kristen, Zabur yang dipakai oleh orang Kristen di dalam puji-pujiannya, itu semuanya bukanlah yang asli lagi, sudah berubah oleh mereka. Makanya isi Injil yang sekarang itu menyesatkan, bukan Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Al-Quran yang ada pada saat ini. Cuman bedanya dulu pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, ayat Al-Alaq 1-5.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir, sampai yang ayat 5. Ketika itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semenjak itu Al-Quran itu tertulislah di kulit-kulit unta dan sebagainya. Maka dikumpulkanlah mulai pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, dan terkumpullah pada zaman Sayyidina Utsman alaihi salam. Maka mushaf yang sekarang suka disebut dengan sebutan Mushaf Utsmani, karena terkumpul menjadi satu kumpulan itu pada zaman Sayyidina Utsman alaihi salam. Yang kita sering lihat sekarang itu adalah mushaf yang terkumpul pada zaman Utsman bin Affan. Kapan Al-Quran Allah turunkan? Al-Quran Allah turunkan pada 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini dua versi yang berbeda, Ustaz. Dalam ayat Al-Qadar Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Tapi pada ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada ayat lain justru Allah turunkan pada malam 17 Ramadan. Ternyata setelah kita baca pembahasan tafsir tentang ayat ini, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz itu pada Lailatul Qadar, dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan. Makanya pada malam 17 Ramadan kita sebut dengan malam Nuzulul Quran. Al-Quran ini isinya adalah tentang penyempurnaan terhadap kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Allah sempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam gua Hira. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab suci Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Akidah, keyakinan kita. Akhlak, adab kita. Ibadah, peribadatan kita. Muamalat, tentang pergaulan kita. Janji-janji Allah seperti surga dan neraka, dan ilmu pengetahuan. Itulah isi daripada Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang pertama, mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Kita harus yakin Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Memahami bahwa kitab-kitab Allah memberi pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umat. Selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Memahami bahwa Islam adalah agama yang benar. Meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Oleh daripada itu, karena Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat manusia, Ustaz menghimbau kepada anak-anak Ustaz, silahkan dipelajari Al-Quran yang baik. Yang Al-Quran yang belum lancar diperlancar kembali. Yang baca Al-Quran yang masih belum benar tajwid dan tahsin sebagainya, silahkan dilancarin kembali. Karena haknya Al-Quran harus dibaca 2 kali di dalam 1 tahun. Untuk tugas pada minggu hari ini, anak-anak Ustaz silahkan isi soal latihan yang E pada halaman 33 1-5. Saya ulangi, isi soal latihan yang E dari 1 sampai 5 pada halaman 33. Dikirim sama Ustaz paling lambat besok siang jam 12 siang. Setelah waktu berakhir, Ustaz akan tutup kembali grupnya untuk kenyamanan bersama. Ustaz kira cukup, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, tentunya bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.